Untuk hari ini anak-anak, yang pertama sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sebelum pembelajaran, anak-anak tunduk sejenak, hening sejenak untuk berdoa sebelum kita belajar. Mari, Pak Guru persilakan berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk yang kesekian kalinya sudah siap dan bersedia bergabung untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf. Ya anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai, Pak Guru mau putarkan video sebentar. Ya, nanti silahkan nanti kalian bisa simak. Ya, sudah muncul di tempat kalian? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di muka bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari hanya 24 jam. Tidak dibedakan apakah dia dari lingkungan keadaan sosial yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau dia dari lingkungan intelektual atau tidak, apakah dia wanita atau sama saja. Walaupun manusia itu bisa dia kembar dari satu ayah dan ibu dan kembar, tapi tidak ada yang sama, kembar yang sama. Tidak ada. Perilakunya bisa sama, tapi jalan proses mengambil suatu kebijaksanaan berbeda. Walaupun si kembar itu telah mendapatkan sama dari orang tuanya. Proses pembudayaan. Apa itu pembudayaan? Pembudayaan adalah suatu sinergi positif dari dua elemen yang dibutuhkan manusia. Sinergi positif, catat. Kalau saya bilang 1 tambah 1, jelas 2 dong. Atau 100 tambah 100, 200. Tapi ada orang bisa dia buat 1 tambah 1, bukan 2. Tapi 20.000. Tapi dia nggak korupsi. Dia pandai-pandai memanfaatkan kesempatan dan apa yang dia butuhkan untuk menjadikan sesuatu kebijaksanaan yang bernilai tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu harus datang dari orang tuanya dan lingkungannya. Adalah sinergi positif dari dua elemen yang menentukan pada perilaku dari manusia itu sendiri. Elemen budaya dan elemen agama. Anda harus tahu, ini kan SMP, SMA. Homo erectus 2 juta tahun yang lalu. Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu. Agama yang sekarang ada di muka dunia ini, apa yang akarnya di Timur Tengah, yang berdasarkan ajaran Nabi Ibrahim, apakah datang dari India ataupun datang dari China, usianya baru 5.000 tahun. Sebelumnya ada agama yang lain, Islam 1.400 tahun. Ajar itu guru-guru, ada guru. Bagian agama. Saya cuma mengatakan Bapak guru dan Ibu guru
harus pandai-pandai mengajarkan kepada muridnya agar supaya mereka itu bisa bersinergi positif antara agama, ajaran agamanya yang baru usianya 1400 tahun lebih atau 5000 tahun dengan budayanya yang sudah usianya 200 tahun. Ya, halo anak-anak. Ya, sudah melihat ya tadi ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, Sudah, Pak. di posisi awal tadi ada dua elemen yang akan mempengaruhi seseorang. Apa? Dua hal itu tadi yang Pak Habibie sampaikan. Dua elemen, budaya dan agama. Oke, mboten? Ya, Pak. Iya, lupa ya. Ya tadi nggak dicatat ya. Iya. Jadi pada dasarnya kita sebagai seorang manusia harus menempatkan posisi dalam suatu lingkungan ya untuk menjadi manusia yang berguna. Ya, kalau tadi di video yang pertama adalah mari kita menjadi apa? Masih ingat tadi yang pertama? Mari kita menjadi mata air untuk apa? Perubahan pada suatu lingkungan, gitu ya. Artinya apa? Yang namanya mata air itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, ya. Karena makhluk hidup semuanya membutuhkan air. Nah, di sini disampaikan sama Pak Habibie adalah kita harus menciptakan sinergi yang positif, ya, di dalam kehidupan keluarga dan lingkungan. Termasuk lingkungan berarti termasuk sekolah. Nah, tujuannya nanti kita bisa menciptakan diri kita menjadi seorang yang positif. Nah, kaitannya dengan dua elemen tadi, budaya dan agama. Kalau agama sudah jelas ya, kalian bisa pelajari agama sudah dari kelas 1 belajar agama, di rumah belajar di TPA, gitu. Nah, sekarang di sekolah dalam rangka sebagai lingkungan yang akan kalian temui, kita harus menciptakan budaya yang positif juga. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan bersinergi bersama untuk menciptakan budaya positif. Pak Guru izin berbagi layar lagi ya, anak-anak ya. Itu. Kita akan belajar tentang budaya positif. Ya, kita akan belajar tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, di sini paradigmanya sesuatu yang harus kita perhatikan adalah tentang untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini, nah ya, Pak Guru atau sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Tujuannya apa? Supaya kalian anak-anak semua mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mencipta apa? Mencipta dirimu sendiri, anak-anak. Ya, kamu menciptakan dirimu sendiri menjadi seseorang yang merdeka, merdeka belajar, merdeka bermain. Ya, nah, merdeka di sini bukan lantas tanpa batasan ya, Mas, Mbak. Karena merdeka yang benar adalah merdeka yang bertanggung jawab. Malah di sini disampaikan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi bebas tetapi terbatas. Strateginya adalah meninjau ulang bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah ini. Strategi yang pertama adalah meninjau ulang bentuk disiplin yang sudah dijalankan selama di sekolah. Artinya selama kita belajar daring. Nah, coba kita lihat.
Nanti, nah di sini keyakinan kelas nanti, kalau Mbak Via sama Mbak Ayo sudah tahu ya, kemarin Pak Guru minta bantuannya untuk melakukan ini ya. Nanti kita akan mengubah kesepakatan atau peraturan kelas menjadi namanya adalah keyakinan kelas. Kalau namanya kita ubah, berarti isinya kita ubah. Nah, kenapa kok harus diubah? Karena namanya keyakinan itu akan menjadi daging atau menjadi darah atau akan menjadi sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, tujuannya supaya akan lebih memotivasi anak-anak secara intrinsik. Nah, jadi kalian itu belajar itu karena termotivasi. Contohnya gini. Contoh mudahnya gini. Agama itu kan suatu keyakinan, benar tidak? Betul, Kak. Iya. Betul, Pak. Di dalam agama itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita hindari. Benar nggih? Iya. Apakah sekarang kalian misalkan contohnya adalah sholat? Apakah sekarang kalian sholat itu karena takut dimarahi ayah ibu? Atau karena takut Nabi diajak teman? Atau takut sama Allah? Atau supaya mendapatkan surga? Apa? Baiknya apa? Nah, baiknya adalah sholat itu, karena kita sudah meyakini suatu agama, kita akan melaksanakan sholat itu karena apa? Kebutuhan. Ya, muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi seseorang, kita, anak-anak semua akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu. Tidak hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Contohnya belajar. Ya, bagus kemarin Pak Guru sebenarnya sudah sedikit-sedikit melakukan itu ya. Mbak Niki bertanya kemarin waktu libur 2 hari itu, ya Mbak Niki bertanya ke Pak Guru, Pak, sekarang ada belajar tidak? Nah itu berarti sebenarnya Mbak Niki sudah meyakini nek belajar itu kebutuhan saya. Nah, contohnya Mbak Niki kemarin ya. Dan yang lain juga sama, yang lain juga tanya gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalian yakin saya itu belajar untuk masa depan, bukan untuk orang tua, bukan untuk adik, bukan untuk Pak Guru, tapi untuk kebutuhan diri kalian sendiri. Jadi pertama itu, makanya kita akan ganti istilah dari kesepakatan atau peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Agar supaya apa? Agar supaya hal tersebut menjadi suatu hal yang kalian yakini, suatu hal yang kalian yakin dalam diri kalian, sehingga nantinya itu akan keluar menjadi suatu kebutuhan dari dalam diri kalian. Itu ya. Nah, kemudian nih contoh-contoh keyakinan kelas. Bentar. Ya, ini contohnya. Jadi ya ada yang bertanya, Pak suaranya putus-putus. Iya Mbak Niki, mungkin sinyalnya enggak apa-apa, tapi masih terdengar ya. Nah, nah ini contohnya ya, contohnya keyakinan ini. Ya, setiap anggota perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, ya. Atau lebih kita sederhanakan seperti di sini, bersikap positif, ya, menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, komitmen terhadap tugas, senantiasa membantu dan sebagainya. Jadi kalimatnya itu lebih kalimat-kalimat yang akan masuk di dalam diri kita ya. Suatu kata seperti tidak seperti yang kita sepakati bersama, tapi itu lebih
bernilai positif, akan kita yakini sebagai sesuatu hal yang positif. Nah, ini mungkin kalian lupa, ya, mungkin kalian lupa. Dulu kita pernah melakukan kesepakatan ini di awal. Nah, ya, kata-katanya panjang sekali ya, sulit untuk dimengerti ya. Nah, yang pertama adalah tugas dan materi pembelajaran baik foto maupun video untuk muatan pelajaran tematik, matematika dan bahasa Jawa dikirim melalui Google Classroom, tidak WA, kecuali ada permasalahan teknis yang boleh dikonfirmasi terlebih dahulu. Tugas yang dinilai dikirimkan melalui Google Classroom, pengiriman tugas maksimal dan sebagainya. Ya, tentang nilai, mengerjakan tugas dengan di video, memakai seragam dan sebagainya, ya. Kemudian mengkonfirmasi terlebih dahulu, saling sopan dan santun saat melakukan komunikasi via daring, tugas dikerjakan secara mandiri dan jujur, melakukan presensi online dan sebagainya. Di sini ada banyak ya. Nah, kita akan sederhanakan anak-anak ya. Nanti Pak Guru minta tolong kalian kalian membantu Pak Guru untuk membuat poin-poin keyakinan tadi ya. Oke ya. Yang pertama adalah tugas dan materi pembelajaran dikirimkan melalui Google Classroom ya. Kira-kira apa kata-katanya ini? Apa? Pak Guru misalkan contohnya gini. Disiplin mengirimkan tugas belajar. Nah, ya, jadi kita disiplin. Nah, kita disiplin mengirimkan tugas. Ya, disiplin itu maknanya banyak sekali ya. Tadi melalui Google Classroom, tidak melalui WA, dikirim tepat waktu, ya maksimal pukul 14. Ada permasalahan kita konfirmasi dulu bersama-sama lewat WA boleh ya. Itu, oke. Itu namanya disiplin. Jadi paham ya? Jadi 1 poin atau 2 poin atau 3 poin bisa kita rangkum dalam 1 kalimat, disiplin mengirimkan tugas belajar. Oke, paham ya? Sepakat ya? Nah, kita yakini bersama yang pertama adalah disiplin mengirimkan tugas. Ini yang pertama. Kemudian nanti silakan berpendapat ya. Yang berikutnya yang nomor 4. Untuk muatan PAI atau ada dari poin ini ada yang mau menyampaikan? Boleh? Yang lainnya? Mbak Naya mungkin, Mbak Via? Dari poin 1, 2, 3, dan 4 ada sikap atau disiplin yang atau hal positif lainnya yang bisa disampaikan kira-kira? Silakan ini dari sampai poin ke-6 boleh. Contohnya apa misalkan? Tadi Pak Guru sudah bantu. Gimana anak-anak? Ada yang mau menyampaikan? Halo anak-anak. Halo. Mana anak-anak? Mbak Cinta, Mbak Filia, Mbak Amel, Mas Dharma, Mas Nibras. Apa kira-kira yang bisa kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas berikutnya? Ya, Mas Nibras silakan. Bisa disampaikan. Mengirim tugas tidak melalui WA, tapi melalui Google Classroom. Iya, sudah Mas. Ya, betul. Di sini sudah terangkum di sini disiplin mengirimkan tugas belajar. Nah, boleh lagi apa lagi Mas Nibras? Hal lainnya, misalkan apa Mbak Via? Mengirim
Kan tugas setiap harinya maksimal jam 2, Pak. Ya, kalimatnya agak lebih itu, Mbak. Contohnya tanggung jawab mengerjakan tugas atau bertanggung jawab dalam tugas yang dikerjakan, gitu. Gitu ya, Mbak ya. Berarti ya, Mbak. Aku sederhanakan ya. Iya, Pak. Bertanggung jawab dalam belajar dan dalam belajar, gitu aja ya. Iya, Pak. Nah, terus tadi ya, masalah waktu berarti masuk di disiplin ya, Mbak ya. Waktu juga masuk Iya, di Pak. disiplin. Apalagi silakan yang lainnya. Nanti Pak Guru bantu untuk menyampaikan ini. Di sini sudah ya, mengerjakan tugas dengan menggunakan video ya, dan jadwal pemakaian seragam harian. Berarti apa ini? Kira-kira apa? Kalau tentang seragam berarti artinya adalah apa namanya? Apakah masuk disiplin juga atau hal yang lain? Kalau pemakaian tugas ini apa namanya? Komitmen ya, komitmen dalam berseragam, gini ya. Iya, Pak. Oke, kemudian yang nomor 7, sopan santun saat melakukan komunikasi, kira-kira apa? Apakah ini masuk toleransi dalam berkomunikasi, gitu ya? Iya, Pak. Nah, apalagi kira-kira? Ayo, Mbak Cinta belum yang lain juga belum. Mandiri dan jujur, ini ya. Mandiri dan jujur, itu juga bisa masuk. Mandiri dan jujur, itu ya. Iya, Pak. Oke, apalagi presensi online, memberikan konfirmasi keterangan, kesulitan bisa menanyakan langsung via daring. Apalagi kira-kira Mbak Pia, Mbak Naya, Mbak Filia, Mbak Sila, Mbak Ulin, Mbak Niki, apa keyakinan apa lagi yang akan kita sepakati ya? Gini, Pak Guru punya satu, semangat dalam belajar. Ini ya, semangat dalam belajar. Jadi semuanya harus semangat. Ini aja nanti kita rangkum bersama, sudah ada di sini ya. Tugas diselesaikan buku penilaian. Nah, kemudian ada di sini. Untuk belajar. Iya. Oke, terima kasih Mas. Berarti kita masuk ya, masukkan itu ya. Berdoa sebelum belajar. Yang terakhir adalah ini yang terakhir. Kita jangan terlalu banyak. Nah, ada yang mau, oh Mas Elsas, selamat datang Mas Elsas. Belum masuk? Nah ini, ya selamat datang Mas Elsas. Apa kira-kira? Selamat datang, Pak. Oke, apalagi kira-kira? Jika ada kesulitan dalam pembelajaran, ditanyakan kepada via daring. Ya, berarti adalah budaya saling bertanya, gitu ya Mbak? Iya, Pak. Oke, ini aja, jangan terlalu banyak ya, kita yakini bersama ya. Yang pertama adalah, yuk bareng-bareng kita sebutkan bersama, disiplin, Disiplin Disiplin mengirimkan tugas belajar. ya, artinya ya kita bersama-sama mendisiplinkan diri ya. Itu artinya apa? Dalam mengerjakan tugas belajar dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, terus pengiriman diupayakan tepat waktu ya.
dan lain sebagainya yang masuk dalam kriteria disiplin. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dalam belajar. Ya, bertanggung jawab di sini artinya apa? Kalian belajar adalah dalam rangka untuk apa? Masa depan yang tadi disampaikan Pak Habibie adalah masa depan kalian ya. Bertanggung jawab jadi belajar dalam rangka untuk modal di masa depan. Kemudian komitmen dalam berseragam ya, yang kita sering itu ya di pagi hari itu ya. Nah, seragam dalam menyongsong untuk sebelum PTM biar seragamnya tidak kekecilan, atau kalian sudah terbiasa dengan berseragam, kita berkomitmen dalam berseragam. Yang keempat adalah toleransi dalam berkomunikasi, terutama pada saat kita bertatap layar atau belajar melalui Google Meet ya. Silakan kalau bertanya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu, jangan lupa menyalakan mikrofon, tidak berebutan pada saat ditanya sama Pak Guru. Itu namanya toleransi dalam berkomunikasi, tetap menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian mandiri dan jujur. Nah, mandiri di sini adalah belajar secara sendiri atau mandiri dan jujur. Jujur terutama pada saat melaksanakan penilaian harian, itu harus jujur. Jika ada kesulitan bisa bertanya. Kalau bertanya berarti masuk dalam toleransi dalam berkomunikasi. Kemudian semangat dalam belajar, ya harus semangat, ya semangat dalam artian apa? Setiap hari kita belajar, setiap waktu kita harus belajar, jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa gitu ya, harus semangat. Artinya jika kita menemui kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Silakan. Tadi Pak Tian sudah mempersilahkan, Pak Guru juga sudah dari awal mempersilahkan untuk berkomunikasi. Kemudian berdoa sebelum belajar. Lah ini katanya dengan beriman dan bertakwa. Yang pertama adalah budaya saling bertanya. Nah ini ya, silakan bisa bertanya dengan Pak Guru langsung, bisa menyampaikan bertanya kepada teman yang lain ya, katanya pada saat kita menemui kesulitan. Nah ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama ya, kita ingat-ingat, kita yakini bersama. Nah, kedelapan hal ini yang akan nanti membersamai kita sampai dengan berakhirnya pembelajaran di kelas 5. Nah, nanti ada hal lain yang perlu kita tambahkan dalam keyakinan kelas, kita akan tambahkan di situ. Itu nggih anak-anak nggih? Sepakat ya? Ya, kita ingat-ingat ada 8 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Pada saat terjadi gejolak, pada saat terjadi sesuatu hal yang membuat kalian lupa, mari kita ingatkan bersama-sama. Itu nggih? Oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, ini keyakinan kelas kita bersama, hanya ada 8 poin. Ya, sesuatu hal yang positif, kita sudah berubah, sudah mulai berubah. Ya, kita sudah mengubah keyakinan, kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini yang kita jadi pedoman untuk melakukan, untuk membentuk, untuk membuat budaya positif dalam kelas. Oke. Mari bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Sekian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman, anak-anak semuanya. Iya. Waktunya, sangat sekali mengganggu. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kalau
ini walaupun belum terjadi boleh kita sharingkan. Contohnya apa? Katanya setelah kita meninggal ada alam lain belum kita rasakan, tapi itu kita yakin dan kita boleh menyampaikan ke orang lain. Saya dan beliau ini belum mengalaminya secara penuh, tapi kita yakini, saya yakin dan saya beliau yakini, makanya kami ingin berbagi dengan ibu semua. Nah, kemarin sebelum ini kita sudah berlima, saya beliau ini, Bu Ida, Bu Nindi dan Bu Al, dengan sebatas ngobrol bincang-bincang santai dalam rangka untuk memberikan sesuatu inovasi, memberikan suatu solusi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka pembelajaran di masa pandemi. Nah, kemarin kita beliau bersepakat ingin sebatas melaksanakan pembelajaran di masa pandemi PJJ yang menarik. Harapannya seperti nanti. Harapannya adalah pandemi ini kita ada sesuatu gebrakan yang baru, yaitu Google Meet yang interaktif. Apa sih interaktif? Apa sih Google Meet? Nanti kita bahas bersama. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Apa itu? Kita berangkat dari filosofi KHD. Dan KHD sendiri mengangkat ada suatu filosofi itu pun dari pengalamannya dia. Dan itulah Diajar punya filosofi, punya pemikiran. Le enok, kowe bakal tak mulyakno. Nah, itulah jadi konsep Diajar untuk memuliakan anak. Disitulah muncul Taman Siswa, akhirnya dia pulang Indonesia, membentuklah Taman Siswa. You got mail. Apa sih yang dijadikan oleh Ki Hajar itu? Anak itu dibiarkan bebas. Harapannya ke depannya adalah selamat dan bahagia. Artinya apa? Jadi kita sudah tahu dulu kebutuhannya. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu kita rangkum jadi satu. Oh, kita berikan seperti ini, kita berikan ini. Biarkan anak-anak bebas, biarkan anak-anak berkreasi, kemudian menjadi sesuatu yang bisa menarik buat mereka. Kita hanya menuntun. Corone di modul saya itu, corone itu padi. Kita hanya bertugas sebagai petani saja. Tujuannya apa? Anek ono gulmane kita siangi, dia kurang pupuk kita kasih pupuk, airnya kok kurang kita kasih air, biarlah dia tumbuh sendiri. Jadi padi yang bagus, jadi padi yang bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Anak berangkat itu dari rumah sudah punya bekal. Makanya kalau dulu itu ada yang namanya trias pendidikan ya Bu ya. Di mana anak itu belajar dari rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itu jadi satu pokok yang harus kita laksanakan, yang harus kita ketahui bersama. Itulah kodrat alam anak. Kodrat zamannya apa? Kita satukan jadi satu. Yang sekarang apa? Gadget. Yang sekarang apa? Teknologi. Ya. Dan itulah kita akan bisa memahami apa itu kebutuhan anak. Setelah kita harus tahu bagaimana anak kita bentuk, anak kita perlakukan, anak kita fasilitasi, kita harus tahu dulu nilai yang harus kita miliki dan peran apa yang harus kita lakukan, karena pada saat itu nanti adalah yang muncul hanya adalah kebiasaan dan perilaku seperti gunung es itu. Ya, perilaku yang muncul di permukaan, perilaku yang kita bisa munculkan untuk anak itu adalah perilaku yang baik. Nah, tujuannya apa? Itu tujuan kedepannya, itu tujuan pokoknya adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, merah putih, dan mandiri. Jadi anak di bawah memiliki tadi nilainya adalah membentuk hal-hal supaya anak menjadi profil atau memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan apa? Dengan cara ini. Peran kita sebagai guru adalah bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran itu kita yang membuat.
Kita yang mendesain, bukan anak yang akan mendesain, tapi kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita sudah tahu kebutuhannya dulu. Kodratnya anak apa? Kita bisa di situ. Kemudian bisa menggerakkan komunitas. Ya, harapannya komunitas itu sebagai wadah. Kemudian itu menjadi coach guru lain. Kemudian kolaborasi. Nah ini kolaborasi. Dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu kita dorong. Nah itu tadi kita harus punya nilai ini, mandiri, reflektif, kolaboratif. Nah, tapi intinya adalah diri kita dulu. Mandiri dulu yang kita lengkapi. Ya, pantaskan diri dulu. Kita sudah tahu perannya tadi. Ya, kolaborasi, memimpin pembelajaran, mewujudkan hubungan anak, menjadi pejamanya. Tapi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu. Kita pantaskan diri dulu dengan cara mandiri tadi. Apa sih yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita tahu? Perilaku apa yang harus kita berikan kepada anak dalam rangka untuk mencari kebutuhan-kebutuhan anak. Setelah itu reflektif, kolaboratif dan sebagainya akan berjalan beriringan. Jadi yang utama adalah kita memantaskan diri dulu bersama-sama. Kita buat visi tersembunyi. Sekolah punya visi, kita juga harus punya visi. Kita harus punya visi, punya rencana. Kita mau apa sih? Saya mau ngapain sih di kelas? Tujuan apa yang setahun ini akan saya capai di kelas saya? Kita gali itu. Dan tujuannya ke sana adalah setelah kita tahu anak, setelah kita tahu anaknya, kemudian bagaimana kebutuhannya, kita tahu diri, kita tahu apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan. Kita membentuk visi dan misi diri kita sendiri untuk kelas kita. Kedepannya adalah saya dapat dengan semua bisa mewujudkan budaya positif di sekolah.
ngopo dari ngopo lah itu kita mungkin ya harus coba ya itu itu kan dari pembiasaan ini harus membiasakan diri artinya apa mencoba mungkin baterainya habis mungkin lagi rapat sama atasan gitu kan itu namanya memahami cara kita dengan cara positif thinking. Nah itu ya itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah setelah kita tahu kebutuhannya kita letakkan di mana posisi kita sebagai temanka sebagai penghukum kan penghukum tadi apa dong nah itu penghukum jadi dia biasanya bersalah kalau itu kawin itu salah atau kita sebagai apa pemantau membuat apa bersalah sebagai menjauhi apa sebagai itu bersalah jangan anak juga sebagai teman kok rawi sibuk atau kita dapat pemantau saja dipantau atau sebagai kita sudah punya penyelesaian coba rawi rasanya begini aku rawi rasanya begini tapi kalimat kesepakatan yang kita lakukan bersama coba nah itu namanya kita mencoba memberikan penawaran kepada seseorang atau orang lain tahu salahnya dan kita mencoba mengembalikan posisi dia biar dia menjadi seseorang yang bermanfaat berguna tidak dikucilkan itu namanya kita sebagai manajer. Nah caranya dengan segitiga restitusi itu salah satu cara ya bukan cara utama tapi salah satu cara memposisikan ya boleh dengan salah cara yang ada diberikan restitusi namanya. Nah, jadi tadi itu caranya sudah seperti ini. Ya, kami contoh. Saya contoh ya. Yang pernah saya lakukan dengan Mbak Naya kemarin. Paling tidak seperti ini gitu ya. Bukan harus seperti tapi cara melaksanakan segitiga restitusi itu seperti ini. Ini Bu. Mudah-mudahan tidak dipahami. Gimana toh? Ingetin sih Bang. Suaranya belum. Kan minarang nanti Pak. Dua ini kita. Nanti orang cukup baru katanya. Langsung. Jangan munculin orang-orang terus. Jadi ini You got mail. Iya, iya. Jadi ini Mbak Naya itu yang dulu pernah di Google Meet dia dibully pada saat saya pemanfaatan jamur. Jadi dulu di kelas 3 dia pernah dibully. Katanya ibunya dibully. Saya ngiranya itu bukan bully cuma bercanda tapi bully dia. Beda menurut saya beda. Jadi pada saat itu dia itu dibercandain teman sampai istilahnya sekolah itu membercandai dia. Kenapa? Karena pada saat dia dibercandai itu dia sampai nangis. Kan senang bercanda itu kan senang nih. Nanti buat camio didolani kok dia apa diejek gitu ya. Sampai nangis itu senang. Selesai. Nah muncul lagi kemarin di dalam baru pernah ketemu jamurnya dia itu ditulis jelek sekali. Itu jelek banget. Saya waktu itu disuruh anak-anak menuliskan nama, motivasi, apa-apa gitu. Nah,
sticky note-nya dia dijabol itu dikasih tulisan jelek banget. Ya, nah yang dulu inilah kalau tak kembali terus kembali dia merasa sampai dia down. Nah, saya kemarin waktu itu mau tak parani cok secara pribadi waktu itu. Nah, saya tak kembali di sini, saya mencoba menerapkan dengan sedikit eksekusi. Saya tanyakan kembali kepada Mbak Naya waktu itu tentang keyakinan kelas dan motivasinya dia belajar untuk apa sih. Nah, dia masih ingat. Jadi kita belajar itu untuk masa depan, kita belajar itu untuk prestasi yang baik, kemudian maka dari itu kita harus punya motivasi yang baik biar lebih semangat dan sebagainya. Saya kembali ke sana. Saya arahkan Mbak ke sana, dia ingat motivasi belajarnya, dia ingat keyakinan kelasnya, dan Mbak Naya pun berjaya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, melupakan, kemudian terus beberapa saat itu waktu itu dia sampai down dan dia sempat tidak melakukan pembelajaran apapun. Nah, dia tahu konsekuensinya. Jadi setelah itu jadinya dia harus segera mengejar mengejar yang dia ketinggalan, kemudian dia melupakan. Terus mengejarnya bagaimana Mbak Naya? Nanti saya tak tanya sama Via, Pak. Via itu siapa? Via itu teman saya, semuanya jadi kompak. Jadi dia nanti tanya sama Via. Jadi dia tahu solusinya dan tahu cara lama-lamanya dia untuk mencapai solusi itu. Dan dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Artinya salahnya apa? Karena sampai membuat dia sampai tidak mau belajar, sampai jauh, sampai ini itu. Nah, ternyata setelah saya sampaikan itu, saya cek ke dia, makanya gimana perasaannya kalau Pak dulu cara menyelesaikannya nggak ayat dulu, tapi kayak gini. Tujuan ini Pak, saya jadi mikir, kemudian saya juga menemukan sendiri apa yang harus saya lakukan, kemudian saya jadi lebih semangat tentunya Pak. Artinya saya tuh merasa dulu itu jadi lebih peduli, walaupun dulu ini lebih peduli dengan anak-anak. Jadi bukan tanya begitu lah. Ini kalau bisa coba temannya dari begini yang kemarin. Ya kemarin banyak beberapa anak, hanya 2 anak yang melakukan keterlambatan pengiriman tugas. Ya. Tapi yang saya panggil 2 anak, saya coba menerapkan ini segitiga restitusi ini. Saya ikuti langkah-langkahnya dan memang ini pengalaman luar biasa Bapak Ibu. Karena baru kali ini juga saya melakukannya sesuai langkah-langkah ini guys. Sebelumnya ya semau saya maunya memberi sanksi menghukum ya semau saya. Yang penting anak takut, yang penting anak mau berubah. Tapi caranya semau saya. Setelah saya mau pelajari ini, saya ikuti langkah-langkahnya ya, dari ngobrol dulu, melakukan pendekatan dulu. Seperti yang saya ceritakan tadi, semua orang punya kesalahan, punya kekurangan, termasuk ibu juga. Itu juga dulu waktu sekolah, sama seperti kalian pernah terlambat, pernah tidak mengirim tugas. Nah dari situ anak mulai ada kedekatan sama saya. Yang tadinya atau takut, ya, takut dikasih tahu ke orang tuanya nanti dimarahin. Nah itu mulai ada rasa dekat. Kemudian saya tanyakan. Saya bilang, kamu pasti ada alasannya, kenapa terlambat mengirimkan. Ya ternyata betul, ada alasan bahwa diungkapkan. Termasuk satunya juga, kenapa tidak mengirimkan. Ternyata ada kendala sinyal yang diulang sampai berulang kali tidak bisa mengirimkan. Nah, kemudian saya ajak mereka untuk ingat kembali ke keyakinan kelas. Saya mengajak mereka untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Jika kesusahan, misal dalam membuka video atau mengirimkan tugas, terus kita sudah sepakat bagaimana solusinya. Oh iya Bu, lupa. Ya minimal ngabari Bu Yeni, Japri Bu Yeni. Kalau memang kendalanya itu YouTube-nya waktu itu tidak bisa dibuka, ngirim tugas susah. Ngabari Bu Yeni. Ngirim tugas susah, kirim dulu ke WA Bu Yeni. Yang penting tidak terlambat pas hari itu juga. Kemudian setelah itu saya coba untuk memberikan kekuatan
melakukan kekeliruan tadi, melakukan kesalahan tadi. Ingin jadi seperti apa ke depannya? Ingin lebih rajin lagi atau tidak? Sampai cita-cita saya tanyakan, bisa terwujud enggak cita-citanya ya jika kalian seperti ini terus tidak mau berubah? Nah, mereka alhamdulillah merasa dihargai, merasa tidak sendiri. Jadi merasa lebih diperhatikan, lebih disayangi. Cita-cita mereka terpenuhi. Ya, yang tadinya memang seperti wah kok rasa buka tugas, kok susah, rasa sendiri, orang tua tidak bisa memberi solusi. Setelah saya perhatikan seperti itu, mereka benar-benar mengungkapkan saya senang ada yang mendampingi saya. Ternyata saya tidak sendiri. Saya merasa lebih dihargai. Saya tidak takut lagi diri. Itu pengalaman saya, teman-teman. Mari kita bersama-sama membudayakan disiplin positif ini di berbagai hal. Dengan murid kita, dengan rekan kita juga sama. Karena setiap orang pasti punya kesalahan, kekeliruan, dan punya kelebihan. Jadi begitu Bu Al, Bu Ida, jadi harapan kami maksudnya sebelum kita berada ya paling tidak sudah ada yang mencoba. Nanti lain waktu itu hal ini membudayakan positif ini bisa kita terapkan, kita ajak teman-teman yang lain. Jadi ini sudah tahu lebih detailnya, caranya, langkah-langkahnya. Minimal itu kita tadi mengubah dari peraturan menjadi keyakinan dulu. Jadi anak-anak itu tahu, keyakinan kan berarti kayak misalkan agama. Kita keyakinannya adalah kita punya keyakinan agama Islam. Itu akan tanam di hati. Jadi yang keluar itu bukan lagi motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam. Kita belajar itu untuk diri kita ya, bukan karena saya takut dimarahi bapak, saya takut nanti tidak baik sama ibu, saya takut dimarahi Pak Mondo gitu, enggak. Cuma dia akan menuntut karena itu dan keyakinan. Dari keyakinannya dia ini, makanya kita buatlah, kita gantilah istilah dari peraturan atau kesepakatan dari keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan kita aplikasikan, tidak harus dikeras juga Bu ini ya. Di rumah juga. Nah sekarang kalau kayak dulu nih, kalau yang nangis sih mesti jalur opo. Sekarang enggak, karena yang nangis sih lama-lama saya biarkan. Anak kan tidak perlu minta apa-apa, itu biarkan dulu. Kalau kesel anak menang sudah mau nangis lagi enggak. Nah terus kenapa nangis? Ya gitu. Pak tadi itu aku tuh sepedaan sama apa, tapi ditinggal. Kalau tinggal bilang kan enak. Terus sekarang nggak apa-apa itu kamu mau main foto. Gitu. Nah, ternyata hanya begitu aja benar. Jadi itu bisa diaplikasikan lewat apapun, dibiasakan di rumah juga bisa. Nah harapannya nanti yuk bareng-bareng bisa semuanya berbudaya positif di lingkungan sekolah. Nah juga dari kita sendiri beranjak naik ke lingkungan keluarga, lalu lama-lama lingkungan yang kita baik rumah maupun lingkungan sekolah bisa kita terapkan. Jadi ya begini ya. Mungkin sekian kelanjutan dari diskusi kelompok lintas praktisi. Nanti next rutin kita agendakan bersama ya. Mau hari apa untuk lebih jelasnya kita ngobrol berikutnya. Itu saja dari saya dan Bu Yeni kaitannya dengan berbagi tentang budaya positif dan menyampaikan apa itu budaya positif. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf pula jika ada salah-salah dari saya dan Bu Yeni dalam menyampaikan materi atau hal-hal yang baik dari kami yang pernah kami alami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.